Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu lagi di episode 22 pembacaan tafsir Yasin Syekh Hamami Zadah. Kita akan melanjutkan ke ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasya'u latamasna 'ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa qur'anum mubin. Shadaqallahul azim. 66, 67, 68 dan 69. Ini 2 hari lagi katamnya. Kalau di kitabnya itu tinggal 1, 2 ya. 3 lembar. Mungkin 2 atau 3 hari khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Itu penutup nanti di hari ini ya, di 69 itu terkait dengan tuduhan orang-orang kafir bahwa Muhammad adalah seorang penyair. Langsung dibantah oleh Allah, in huwa illa dzikrun wa qur'anum mubin. Pesan-pesan Allah itu, pesan-pesan Allah lewat kanjeng Nabi Muhammad adalah dzikrun wa qur'anun. Yang kedua sifat mubinun, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasya'u latamasna ala ayunihim. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka. Fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Fa anna yubsirun. Ai law nasya'u, jika kami menginginkan, adhabna a'yunahum, kami hilangkan mata-mata mereka az-zahirah, yang zahir. Jadi mata itu ada mata zahir, ada mata batin. Ini yang dimaksud ayat 66 adalah mata zahir. Jika kami menghendaki, kami hilangkan mata-mata zahir mereka, bihaitsu la yabdulaha jufnun wala syakkun atau syikun. Ya, tidak nampak kelopak mata, tidak mata lubang matanya. Jadi memang benar-benar dihilangkan. Wa mana tams, at-tamsu itu maknanya adalah az-zihab, hilang atau pergi. Kama qala Allah Ta'ala, walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Di surah Al-Baqarah ayat 20. Jika kami kehendaki, berarti kami hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Yani yaqulullah Ta'ala, kama a'mayna qulubahum, sebagaimana kami telah butakan hati mereka, pandangan batin mereka. Lau nasya'u, jika kami menghendaki, a'mayna absarahum adh-dhahirah, kami juga akan membutakan mata zahir mereka.
mata yang nampak, mata yang ada di kepala, mata di muka ini. Mereka sudah dibutakan hatinya. Jika Allah berarti tidak hanya hatinya yang Allah butakan, tapi pandangan zahir juga dihilangkan oleh Allah. Wa yubadiruna tariqa wa la yubsirun. Mereka akan bersegera atau berlomba untuk mencari jalan keluar, tapi mereka tidak bisa melihatnya. Kenapa? Sudah diangkat atau dihilangkan oleh Allah. Qala Ibnu Kaisan, "Lau nasya'u a'mayna a'yunahu." Ibnu Kaisan menafsirkan, jika kami Allah menghendaki, a'mayna kami butakan a'yunahum, mata-mata mereka. Yakni lau nasya'u la'adlalnahum 'anil huda wa taraknahum wa yataraddaduna fala yubsiruna at-tariqa. Jika kami kehendaki, pasti mereka kami sesatkan dari petunjuk, dan kami biarkan mereka itu sehingga mereka miter itu putar-putar, itu namanya taraddud. Maka ada sistem transportasi di musim haji itu taraddudi itu, bisa miter balik pulang pergi pulang mubeng terus bis taraddudi. Fala yusiruna at-tariq, mereka hanya muter-muter tidak mendapatkan jalan. Hadza qaulul Hasan wa Suddi, ini adalah pendapat Imam Al-Hasan dan Imam As-Suddi, keduanya mufassir ya, di generasi awal. Wa qala Ibnu Abbas berkata, wa Muqatil wa Atha dan Imam Atha, wa Qatadah radhiyallahu anhum. Maknahu, maksud dari la tumasna ala ayunihim adalah faqidna ayuna dhulalati, kami hilangkan pandangan-pandangan atau mata-mata yang menyesatkan mereka itu. Yakni hawalna absarahum min ad-dhalalah ila al-huda, kami rubah mata-mata mereka dari kesesatan menuju petunjuk. Jadi lau itu pakai lau tadi ya. Jika kami kehendaki, kami rubah mata mereka dari kesesatan, pandangan mereka yang sesat kami rubah ilal huda, kepada jalan petunjuk, pandangan-pandangan yang penuh dengan petunjuk. Absarul rusdahu, mereka menyadari kecerdasan, kepintaran mereka. Waraja'u an ghaibihim, dan dia kembali dari ketiadaan mereka, atau mereka telah meninggalkan kebenaran. Dia menjadi orang yang baik. Maksudnya gitu, ketika dikembalikan, dirubah pandangan sesat mereka, dirubah oleh Allah kepada pandangan yang penuh dengan petunjuk. Tapi walam afal dzalik, tapi itu tidak kami lakukan. Allah tidak lakukan itu. Allah tidak lakukan itu. Lau aradna, ya, dalam satu riwayat, lau aradna a'yunakum fa idza aradu ayadhabu ila tariqi wala yaqdiru. Ketika kami kendaki mata mereka, kita ambil, kita butakan, maka itu berakibat apabila mereka radu ingin untuk pergi kemana-mana, ila tariq, menuju jalan, suatu jalan, layak diruna, mereka tidak mampu. Walakin ma ja'alnakum kadzalik, tapi kami tidak melakukan hal yang demikian. Falima la yashkurun, mata mereka tetap awas, mata mereka tetap bisa lihat, mata zahir ya. Falima la yashkurun, tapi kenapa mereka malah tidak bersyukur, malah menentang ajakan-ajakan para rasul. Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim. Yang kedua, peandaian yang kedua adalah
apabila kami kehendaki, maka tubuh mereka kami rubah, badan mereka kami rubah, bentuk tubuh mereka kami rubah, ala makanatim, di atas pada tempat mereka saat itu. Itu ketika di dunia iso dirubah dari celeng, dari babi itu. Ketika dirubah, famastata'u mudhi'u wa la yarji'un, mereka tidak ada kemampuan untuk kembali, tidak ada kemampuan untuk berjalan lagi, tidak ada kemampuan untuk yarji'un, kembali lagi. Lau aradna raja'alnahum, jika kami kehendaki pasti mereka kami jadikan fi makanatihim, di tempat tinggal mereka kami jadikan kirodatan, bentuk monyet, wa khonazir, dan babi. Babi ada lungan yang di omongan tapi duwang babi kethek dan seterusnya. Mas tahu kemudian mulai yarjun, mereka tidak bisa kembali, tidak bisa balik, ya tidak bisa balik pada bentuk awal. Wakilah lau nasya'u, jika kami kehendaki lajalnahum hijaratan, pasti kami jadikan mereka itu batu-batuan. Wahum qu'udun fi manazilin, mereka sedang duduk di rumah-rumah mereka. Dadi watu, disedot dadi watu. Ning omahe di wala arwaha lahum, tidak ada roh bagi mereka. Yarji'una ila makanu, yang bisa mengembalikan dia ke kondisi awal. Masya Allah. Wakilah dikatakan layak diru ala dhihabi wala rujuk, mereka tidak mampu pergi dan tidak mampu pulang. Yakni lau nasyal masakhnahum kama masakhna man qablahum qauman akharin, jika kami kehendaki kami ganti mereka, kami rubah bentuk tubuh mereka sebagaimana telah dialami oleh orang-orang sebelum mereka. Walakin majalnahum kadzalik, tapi tidak kami lakukan hal tersebut. Artinya apa? Kemaksiatan itu masih ditutup oleh Allah. Tubuh-tubuh mereka masih berupa tubuh manusia. Kan? Falima la yashkuruna Allah ala hadhihi ni'mah. Tapi kenapa mereka tidak bersyukur atas nikmat Allah yang demikian ini? Masya Allah. Titik. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu, maka kami kembalikan fil khalqi, seperti awal penciptaan. Qara'a Hamzatu wa Asimu bitasydid, nunakkishu, sebagaimana yang kita terima dari riwayat Asim ya. Wa qara'al akharun, ahli qura' yang lain membaca bi fathin nuni na al-ula, nun pertama dibaca fathah nah, wa sukunu tsaniyah, nun kedua disukun nan, kemudian wa dhammul kafi mukhaffaf, kemudian kafnya dibaca dhammah tanpa tasjid atau mukhaffaf. Nangkushu, itu ada ragam qiraah nangkushu. Yang kita terima dari Asim juga Hamzah adalah nunakkishu, ai narudduhu ila ardharil umuri, kami kembalikan mereka pada lemah-lemahnya usia. Yusbihus sabiyya, sebagaimana bayi, kama fi awalil khalqi, seperti ketika mereka
pertama diciptakan, pertama lahir lemah. Ardalil umri aun, atau ada pemahaman lain, dha'ifu kami lemahkan jawarihahu, anggota tubuh mereka, ba'da quwwatiha, setelah mereka mengalami tubuh yang kuat karena kedewasaan sampai usia tua itu. Wa naruddu kami kembalikan kekuatan itu, anggota tubuh itu, wa nanquswa dan kami kurangi kekuatan anggota tubuh itu, ba'da ziyadatiha, secara bertahap kekuatan itu bertambah seiring berjalannya umur. Artinya itulah grafik manusia itu dari lemah, kemudian diberi kekuatan Allah jadi kuat, kemudian lemah lagi, melemah lagi, ila ardhalil umur, pada umur yang sangat-sangat rapuh. Afala ya'qilun, apakah kalian tidak berpikir kekuasaan Allah seperti itu di manusia yang saat ini dalam keadaan kuat-kuatnya, kuat bekerja, kuat berkarya, kuat ekonomi, kuat secara politik, suatu saat akan sampai kepada ardhalil umur, kondisi yang sangat-sangat rentan. Yakni afala ya'tabiruna wa ya'lamuna anna alladhi qadara ala tasarruf fi ahwali insan yaqdiru al ba'thi ba'dal maut. Apakah mereka tidak mengambil pelajaran bahwa zat yang mampu merubah bentuk dan keadaan manusia dari lemah menjadi kuat, kemudian dari kuat menjadi lemah kembali, zat yang demikian adalah yang tiru mampu alal ba'thi ba'dal maut, untuk membangkitkan semua manusia setelah kematian. Harusnya kita mampu membaca seperti itu. Yang ditanya afala yaqilun itu siapa? Termasuk kita, ya kan? Seperti itu. Itulah kewajiban kita membangun keyakinan pada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'duhum, sebagian yang lain berkata, al muradu minan naksi, nunakishu nangkushu. Apa maksudnya? Adalah dhihabul maksiyati, hilangnya potensi melaksanakan maksiat. Artinya apa? Barang siapa yang aku panjangkan umurnya sampai tua renta, maka kami hilangkan kesempatan untuk berbuat maksiat. Seperti itu, perlu dipahami. Idza kana al-mu'minu syaikhan, apabila seorang mukmin itu masuk usia syekh, usia kakek-kakek, nenek-nenek, rufi al-qalamu anhu, maka kalam, catatan amal bagi dia itu diangkat, masuk dalam masa dispensasi. Fala yuktabu min sayyiatihi kama la yuktabu min sayyiatis sobihi, sehingga keburukan-keburukan yang ia lakukan itu tidak lagi dicatat oleh malaikat, sebagaimana anak-anak atau bayi itu tidak atau belum dicatat amalnya. Rufi al-qalam an thalathin itu. Mungkin itu yang menjadikan orang tua itu sekti, orang tua itu mandi. Ada saatnya ketika mereka melakukan kesalahan itu sudah tidak dicatat lagi. Itu menurut salah satu penafsiran, ya. Kama ruya fil haditsil qudsi, sebagaimana riwayat hadis qudsi, asyaibu nuri,
bahwa tua yang ditandai uban biasanya itu adalah cahaya uban. Wa ana astahyi, dan aku malu an ukhriqa nuri binari, untuk membakar cahayaku sendiri dengan apiku. Hadis qudsi. Uban tadi. Nggak usah disemir, itu adalah cahaya Tuhan. Dicabut malah tumbuh lagi, ini saya punya. Dicabut tumbuh lagi. Itu adalah sunatullah. Uban adalah cahaya Tuhan. Dan Allah malu mengadab atau membakar uban itu. Salah satu bentuk rahmat Allah. Masya Allah. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kembali ke ayat, kita sampai di ayat ke-69 ya. Wa ma 'allamnahu lan ora mulangi sapa ingsun hu ing Muhammad asy-syi'ra ing syi'iran, syair. Sababun nuzuli hadhil ayati, utawi sebab turune ikilah ayat iku alama ing atase barang utawa kala kang wis dawuh wis ngendika soal kalbi al kalbi anal kufara Makkah, anna kufara Makkah, saat menit kafir Makkah. Sebab turunnya ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Kalbi adalah bahwa kafir Makkah itu qalu, berkata, inna Muhammadan alaihi salatu wassalam itu syairun, bahwa Muhammad adalah penyair, sedulur. Wa ma yaqulu, wa ma utai barang yaqulu kang ngomong sapa Muhammad ing mah iku syi'run. Apa yang diucapkan Muhammad adalah syair, bukan Quran. Ya Allah ya Rabb. Mereka kan ada sebagian kufar Mekah itu yang intuisinya itu tinggi, jadi mempunyai nilai jiwa seni yang tinggi. Apalagi dia udah ketemu Umrul Qais ya. Kemarin kita ceritakan Umrul Qais itu adalah salah satu pemegang panji menuju neraka kan. Umrul Qais. Ada yang mempunyai bakat-bakat seni, termasuk dalamnya adalah syair, makanya dalam al-mu'allaqat dia lomba syair, lomba puisi itu biasa dilakukan di pasar Ukaz, di Sukul Ukaz, dan juara dari puisi itu biasa digandulkan di dinding Ka'bah. Nah, untuk membantah keindahan Quran sebenarnya, bahwa mereka tidak bisa berbohong bahwa teks Quran, nas Quran yang dibaca Muhammad itu mempunyai nilai seni yang luar biasa. Dan mereka segan untuk mengakui bahwa itu adalah firman Tuhan, bahwa itu adalah pesan Allah. Karena mereka membuat hoax, membuat kabar bohong, itu di-share di media mereka. Inna Muhammadan syairun, bahwa Muhammad adalah penyair belaka, saudara-saudara. Wa ma yaqulu syi'run, apa yang dia ucapkan itu adalah syair. Apa yang dia ucapkan adalah puisi, apa yang dia ucapkan adalah syair semata, bukan Quran. Masya Allah. Ini informasi bohong, hoax namanya. Ketika informasi bohong ini menguasai masyarakat, maka kebohongan itu bisa menjadi sebuah kebenaran. Ini bahayanya hoax. Ketika kabar bohong ini diterima oleh mayoritas masyarakat,
bisa diasumsikan misalnya 2/3 penduduk ini percaya hoax, percaya kabar bohong, berita bohong, maka kehancuran yang akan terjadi. Masya Allah, ini bahaya kebohongan ini. Maka di antara kunci masuk surga adalah jangan bohong. Jangan bohong. Apalagi buat kebohongan dan menyebarkan kebohongan itu. Tahukah kita bahwa untuk menutupi kebohongan seorang harus berbohong kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, dan seterusnya. Hanya untuk sukses satu produk hoax, dia harus membuat hoax yang lain. Dia harus bohong untuk yang kedua, ketiga, keempat, dan terbangunlah deret ukur kebohongan. Na'udzubillah min dzalik. Adanya hoax yang diciptakan kufaru Makkah bahwa Muhammad adalah syairun wa ma yaqulu syi'r, bahwa Muhammad adalah hanya penyair dan apa yang diucapkan adalah syair. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah, maka Allah langsung menurunkan ayat 69 dari surat Yasin ini. Tujuannya takdziban lahu, sebagai counter balik atas kebohongan kufaru Makkah. Jadi memang harus ada pejuang yang menegakkan kebenaran di atas merebaknya informasi hoax ini. Tentu nanti ada tuduhan macam-macam, tuduhan yang tidak menyamankan bagi orang yang melawan hoax ini. Karena apa? Setelah berakarnya hoax yang didukung oleh sosial media ketika kita ada di zaman sosmed saat ini, sebuah kebohongan didukung jutaan follower seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Bohonglah berjamaah, multi level bohong. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini langsung dikantor oleh Allah. Takdziban, nah, bahwa apa yang disampaikan oleh kafir Mekah itu adalah bohong, kebohongan, hoax. Seperti itu. Yakni wa ma anzalna 'alaihi syi'ra wa ma yaliku lahu syi'ru. Aku tidak menurunkan kepada Muhammad itu satu syair pun, dan tidak layak bagi Muhammad untuk menerima dan menyampaikan sebuah syair. Li'anna syi'ra laisa min kalamil mursalin. Syair bukanlah bagian dari pesan-pesan para nabi, para rasul. Wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam li ayyam tali'a jawfu ahadikum qayhan iku khairun min ayyam tali'a syi'ran. Seandainya seseorang itu memenuhi lambungnya, perutnya dengan nanah, itu akan lebih baik daripada memenuhi lambungnya dengan syair atau kabar bohong. Apalagi itu lebih baik Anda kenyang minum nanah daripada Anda marem puas dengan syair dan kedustaan. Seperti itu, saudara-saudaraku semua, ya, mudah-mudahan kita terhindar dari kebohongan dan hoax ini. Oke, ini ada hadis tapi saya cari sumbernya belum ketemu, ya. Al-haya'u was-sukutu syu'batani minal iman. Kalau al-haya'u minal iman banyak teks hadis. Jadi di sini ada al-haya'u was-sukutu syu'batani minal iman. Bahwa malu dan diam itu bagian dari iman. Bagian dari kesempurnaan iman atau cabang dari iman. Diam di dalam
negeri yang penuh dengan kedustaan pun tidak selamanya itu bisa menyelamatkan keluarga dan jamaah kita. Kita tidak harus diam terhadap kebatilan. Diam di sini adalah daripada ngomong yang luput, lebih baik diam. Tapi tidak semua orang harus diam. Untuk menyempurnakan iman adalah ada yang al-iman tentu ada anit tarik misalnya. Hilangkan penyakit-penyakit sosial, penyakit-penyakit masyarakat itu dari lalu lintas publik. Nah, itu kontekstualisasi tapi itu menghilangkan disinformasi, menghilangkan kebohongan-kebohongan, menghilangkan kedustaan-kedustaan dari media-media publik adalah sebuah keniscayaan, dan ini adalah min ba'di syu'abil iman, di antara cabang iman. Tekstualisnya adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan duri dari jalanan, menyingkirkan halangan-halangan yang sekiranya bisa mencederai umat. Seperti itu. Kita berperan aktif, bukan hanya diam, tapi di sisi yang lain adalah kita harus aktif melakukan aksi nyata, menghilangkan halangan-halangan yang sekiranya menjadikan publik itu tidak nyaman. Wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aitu lailatal mi'raji, malam Mi'raj aku melihat kauman, dan sekelompok masyarakat, taqta'u zabaniyatu shifahum, malaikat zabaniyah itu memotong-motong mulut-mulut kaum itu, bil maqaridi, dengan gunting besar. Zabaniyah itu kasih. Fasa'altu Jibril alaihissalam, man haula ya Jibril, itu siapa Jibril? Dipotong-potong lambe ini kalau malaikat Zabaniyah itu. Qala humus syu'ara, Jibril jawab, mereka adalah tukang-tukang syair rahim Muhammad. Titik. Wa ma yanbaghi lah, wa ma yanbaghi, wa ma lan ora, wa ma yanbaghi lan ora prayoga, ora pantes apa syair iku lahu kedue Muhammad. Sampai wa ma yasulahu dzalik, tidak mudah bagi Muhammad untuk membuat syair. Wa qala Muammarun an Qatadata, balaghani, datang sampailah kepadaku. Wah, ini ada yang mengatakan balaghani anna Aisyah radhiyallahu anha su'ilat. Dengar-dengar balaghani anna itu ada yang mengatakan dengar-dengar. Artinya ini derajat informasinya lebih rendah dibanding sami'tu, ya. Sami'tu Aisyata takulu, beda. Aku dengar Aisyah berkata, sama balaghani anna Aisyata radhiyallahu anha su'ilat. Dengar-dengar Aisyah itu pernah ditanya. Dengar-dengar itu belum pasti, harus dicari sumbernya. Itu terkait redaksional periwayatan, jalan riwayat hadisnya. Ada rumusnya sendiri-sendiri. Hal kana Nabi alaihi salatu wassalam yatamathalu bi syai'in min asy-syi'r? Aisyah, apakah Kanjeng Nabi itu adalah satu atau berapa syair yang beliau sukai, senangi gitu. Qalat Aisyah jawab, kana syi'ru abghadhu syai'in ilaihi. Udah, syair itu suatu yang paling dibenci oleh beliau. Itu maqalat.
Walam yatamathal Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in min asy-syi'r illa bi baitin min syi'r Ibn Qais. Min syi'r Ibn Qais. Amrul Qais juga nih. Nanti Nabi hanya pernah membuat perumpamaan ataupun ya dia membaca syair lah kan Nabi itu tapi tidak sering. Dan yang aku dengar beliau itu pernah mendendangkan syair milik Bani Qais. Unine ngaten. Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila wa yatika bil akhbari man lam tazawuti. Akan datang hari-hari di mana engkau menyadari kedunguanmu. Akan datang satu bakal nampak teko laka kedhe sira apa al ayyamu pira-pira dina ma kang utahe kunta kang utahe sira iku jahilan bodho. Wa yatika bil akhbari ma lam tazawuti, yang akan datang kabar bahwa Anda benar-benar tidak membawa bekal. Kita menghadapi suatu di masa depan itu tergantung bagaimana kita saat ini. Apakah kita itu mempersiapkan bekal dengan belajar, atau kita akan lade aku biyen ra sinau ya lade aku biyen ra mondok ya lade aku biyen ra ngene dan seterusnya. Itu akan muncul satu tilakal ayu makunta jera Anda mendapati diri Anda itu jahil, bodoh ya. Wa yatika bil akhbari malam tasawuti. Kok biyen yo ora tenanan lek kuliah, kok biyen ra tenanan lek ngaji dan seterusnya. Dan tenanan le mondok dan seterusnya. Itu relevan ya, relevan. Ya akan jadi orang kagetan, gugunan. Kok ngene dan seterusnya. Wa yatika bil akhbari malam tazawuti, Anda tidak mempersiapkan bekal ternyata. Saatnya dudah tidak bawa bekal. Banyak kiai, guru-guru, mursyid kita itu seperti yang gue gitu ngaji ora kudu rampung katam, kecuali Quran ya kudune katam. Terus kitab-kitab itu biasa kiai wis tak buka sak rampunge ora kudu katam, kuncine wis tak kayak kowe bukaan dhewe sesuk nang omah. Kudu katu Mbak Kiai insyaallah buka dhewe nang omah. Itu namanya Pak Yai itu punya tajribah, pengalaman pada murid-muridnya bahwa bisa saja ketika di pondok murid itu bebal, bodoh, diulang yang berturu ngantuk, sorokan ya PR terus, kemudian bandungan ya kitabe ora ana maknane. Nanti kiai ini ngendika ngene. Petenging kitab padange ati. Padange kitab petenge ati. Ketika bukumu itu penuh makna coretan gandulan, suatu saat nanti ketika satu tilakal ayyama kunta jahila yatika bil akhbari malam tasawuf tadi. Ketika kitabmu peteng dedet sesuk bakal padang nalikane kowe wis boyong. Ditakoni wong, tak buka kitabe. Oh, eneng sanguku biyen aku nulis sangu ning kene. Seperti itu. Tapi sebaliknya nek orang nyiapke sangu malam tazawudi tadi, kitabmu yo duwe tapi padang jinglan. Ya ketolak wong ora ngerti maknane gitu. Carane buka kamus yo rada. Padange kitab
berakibat petenge ati. Judek. Ya. Berarti bekal, siapkan bekal. Innal bahra amik, karena sesungguhnya segoro kuwi jero banget ya. Seperti itu kehidupan itu sangat-sangat menantang. Waqala Abu Bakar radhiyallahu an, "Alaisa hadza syi'ran ya Rasulullah? Satubtila kal ayyam wa kunta jahila wa ya'tika bil akhbari malam tazawuti." Niki ya syair itu Kanjeng Nabi. Qala alaihi salatu wassalam, "Inni lastu bisyair wa la yanbaghi li asy-syi'r." Ya aku macaku yo tidak berarti aku iki tukang syair, aku bukan penyair walaupun baca itu. Tapi itu karena waca kowe ben paham. Kita itu harus menyiapkan bekal untuk masa depan. Wala yanbaghi li asy-syi'ru, dan aku ya tidaklah pantaslah bagiku menjadi seorang penyair ora wangun, gawe syair ya ora pantas bagiku. Sayyidina Abu Bakar ini untuk menjawab pertanyaan saat ini gitu kan. Dan niku ya syair lho Kanjeng Nabi kok jenengan waca gitu kan. Ya maca kan ya ora apa-apa ning, tapi tetap aku posisi ning saya adalah aku bukan inni lastu bisyairin. Aku bukanlah penyair. Dan syair tidak pantas bagiku. Tidak pantas aku mengeluarkan produk namanya syair itu. Nah, itu kontekstualisasi monggo dipahami. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Ai mau'izatun mubinun. Quran. Dzikrun ai mau'izatun wa Qur'anun, dan Quran bacaan yang mubinun jelas. Ayyubayyinu al-fara'id wal hudud wal ahkam. Kami telah menjelaskan dengan rinci di Quran itu ketetapan hukum, batas-batas yang jelas. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Sifat Quran luar biasa. Dan kita termasuk orang-orang yang disyafaati Quran kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Bersambung insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.